Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Selama tahun 2023 kemarin, mungkin kalian cukup notice nih kalau di channel Suka IT itu cukup jarang nih memegang laptop. Nah sekarang di tahun 2024 ini gue mau coba comeback ke segmen laptop, karena persoalan AI-an ini tuh kayaknya bakal ketinggalan banget nih kalau gue nggak nyemplung ke dunia laptop, yang mana emang lagi gencar banget kan di push di laptop ini. Nah, untuk membuka segmen laptop kembali di channel ini, gue langsung nih dipinjemin laptop super menarik karena speknya make Core i9 14900HX, yaitu datang dari Predator Helios Neo 16. Sekaligus ini jadi perdananya gue juga megang laptop dari Predator yang sebelumnya itu kan cuma sempat megang laptop Acer aja. Oke, mungkin kalian merasa yaelah Core i9 di laptop mah cuman tempel nama doang, speknya juga kena sunat itu paling beda jauh lah sama versi desktopnya. Well, Core i9 yang dipakai Predator Helios Neo ini tuh beda, karena untuk varian HX ini merupakan chip yang sama persis digunakan oleh CPU desktop. Ya literally Intel LGA 1700 tuh langsung aja ditaruh di sini. Tapi ya nggak bisa kalian copot pasang kayak di PC desktop, karena memang tetap hakikatnya ini sebuah laptop, jadi ya tersolder juga tuh chip CPU-nya. Anyway, CPU HX ini bukanlah pertama kalinya ada di Gen 14 doang, alias udah eksis sih sejak zaman Intel Gen 12 laptop. Yang waktu itu gue sempat bahas nih di laptop ROG yang pakai CPU Core i9 Gen 12 varian HX. Dan ya, tradisi ini masih tetap Intel teruskan sampai ke Intel Gen 14 laptop. Nah, kemudian Intel Core i9 14900HX ini bukanlah CPU Intel berbasis Meteor Lake kayak varian Intel Core Ultra yang memang secara rilis tuh bersamaan nih dengan si Gen 14 ini. Tapi melainkan ini CPU tuh masih berbasis Raptor Lake Refresh. So ya, untuk mempermudah di sini Intel memberikan infografis seperti ini, yang mana Intel Core Gen 14 laptop tuh diperuntukkan untuk fokus ngejar performa, sedangkan si Intel Core Ultra itu untuk ngejar efisiensi. Nah, kita kembali ke Predator Helios Neo 16 lagi nih. Untuk speknya sih secara fundamental bisa kalian lihat sebagai berikut. Nah, unit yang gue pegang di sini adalah varian CPU Intel Core i9 14900HX plus GPU RTX 4060 dengan RAM 16GB DDR5 dan juga SSD 1TB PCIe Gen 4. Untuk hasil benchmarknya akan gue bahas nanti di segmen performa, karena untuk sekarang di sini gue pingin bahas desainnya terlebih dahulu. Nah, untuk bisa ngimbangin CPU Core i9-nya ini tentu desain laptopnya tuh cukup bongsor ya demi bisa memaksimalkan airflow. Predator sendiri menyebut teknologi cooling mereka tuh dengan 5th Gen Aeroblade 3D Fan Technology. Lalu selain itu, laptop ini sendiri pun menggunakan liquid metal sebagai thermal paste yang harusnya sih secara teori jauh lebih efektif nih dalam mentransfer panas dibanding thermal paste biasa. Kita akan bahas performa coolingnya nanti, karena di sini gue tuh masih pengen lanjutin desainnya terlebih dahulu. Nah, bodinya yang bongsor ini tentu juga punya bobot yang cukup lumayan lah. Pokoknya ya sekelas dengan laptop-laptop serupa lah. Yang karena memang sejatinya sih laptop seperti ini tuh ditargetkan untuk jadi desktop replacement. Tapi gue pribadi sih merasa Predator Helios Neo 16 ini punya build quality yang paling oke nih dibanding yang lainnya. Ini tuh semua panelnya keras banget, padahal mostly tuh masih bermaterial plastik polikarbonat. Kecuali ya di back cover bagian layar yang memang berbahan metal. Tapi saking kerasnya nih gue sampai nggak notice kalau nggak baca official spec yang mereka kasih nih. Adapun beberapa desain yang membuat laptop ini juga punya ciri khas tersendiri, seperti pastinya logo Predator yang bisa nyala nih di belakang laptopnya. Lalu juga ada tulisan-tulisan yang agak mencuri perhatian seperti ini nih. Dan ini bukan sekedar tulisan random, melainkan memang ada artinya. Nah, kalau kita artikan nih di bagian pojok kiri atas ini itu merupakan Helios Neo. Lalu di bagian pojok bawah ini merupakan Join Predator Force. Gua rasa ini cara yang cukup unik nih untuk menyampaikan kata-kata mutiara ala brand. Yang mana kita tuh dibikin kepo di awal-awal karena ya kita kan nggak biasa ya lihat tulisan-tulisan kayak gini. Jadi ya dari kepo kita nyari tahu deh artinya apa. Lalu di bagian belakang laptop ini ada material mica yang awalnya gue pikir sih bakal keren nih kalau ada RGB-nya. Tapi sayangnya ya nggak ada. Sayang sih, ini adalah sebuah opportunity yang sangat disayangkan oleh Predator. Tapi malah di Predator Helios Neo 18 yang ukurannya lebih gede nih dan laptop ini, micanya ini ada RGB-nya. Kenapa nggak sekalian aja nih dikasih di versi 16-nya juga ya? Kemudian untuk soal port, si Helios Neo 16 ini tuh kayaknya memanfaatkan semua sisinya dengan baik. Yang jadinya di sini tuh bikin lengkap banget isinya. Ada USB-C, Thunderbolt 4 2 buah, kemudian ada HDMI, ada SD card reader dan juga USB Type A. Ya pokoknya cocok lah kalau selengkap ini tuh dijadiin desktop replacement, apalagi ada 2 buah Thunderbolt 4.
Berikutnya kita bahas layarnya nih. Ukurannya sendiri ada di 16 inch dengan resolusi 2560x1600 dan refresh rate-nya ada di 165 Hz. Layarnya sendiri punya aspek rasio di 16:10, jadi kita bisa menampilkan konten yang lebih banyak secara vertikal. Dan seperti biasa bezel-bezelnya tipis, tapi sampai ke bagian atas nih tipisnya. Dan di sini tuh masih sempat aja dikasih kamera di sini ternyata ya. Secara teknologi layar emang nggak gimana-gimana banget, bukan OLED maupun mini LED, melainkan hanya layar IPS pada umumnya. Tapi gue rasa sih ini udah enak banget buat dilihat. Buat nonton mah oke-oke aja kok, enak lah buat Netflix and chill. Apalagi kalau buat ngegame, ya kalau di sini kalian bisa pakai resolusi natif 2K-nya di layar 16 inch ini, bakal kerasa banget sih tajamnya. Gue aja main game Horizon Forbidden West tuh pakai DLSS Performance, kelihatannya tuh masih tajam banget di layar laptop ini. Bakal betah banget sih kalau gini gue mainnya. Layarnya di sini juga udah support fitur VRR alias Variable Refresh Rate dan terpampang dengan sangat jelas nih tulisan NVIDIA G-Sync untuk menunjukkan support akan fitur VRR tersebut. Standar layar 16 inch ini juga bikin secara area keyboard tuh sedikit lebih melebar yang gue rasa sih ini bikin jadi lebih nyaman nih untuk ngetik-ngetik. Dan untuk trackpad-nya sendiri sih di sini juga lumayan gede dan enak buat navigasi. Nah, di sini ada tombol ekstra yang nyempil nih di pojok kiri atas yang fungsinya ini sebagai shortcut untuk mengganti mode-mode power limit di laptop ini. Dan tiap-tiap mode tuh akan dibedakan secara warna. Nah, selayaknya laptop modern pada umumnya yang punya software bertindak sebagai hub, nah di sini juga ada nih yang disebut sebagai Predator Sense. Nah, kita di sini tuh bisa atur setting seperti power limit, lalu juga RGB-RGB-an, serta ada juga hardware monitoring nih di sini. Untuk kamera laptop ini sendiri sih bisa merekam video di 720p 30fps, yang kualitasnya sih ya so-so lah. Ya sekedar cukup aja buat video meeting. Tapi setidaknya sih di sini udah support fitur Windows Studio Effect yang bisa ngasih efek-efek seperti ini nih. Sebelumnya sih gue udah sempat bahas secara lengkap nih di saudaranya yaitu di Acer Swift OLED 16. Silahkan nonton videonya kalau kalian penasaran. Nah, buat speaker laptop ini sendiri juga udah dilengkapi dengan fitur DTS Sound, tapi gue rasa sih speakernya masih kurang nendang ya buat kelas laptop seperti ini. Terakhir, sebelum bahas performa, kita lihat dulu nih dalaman laptop ini. Nah, di sini tuh ada chip Intel Wi-Fi Killer yang kasih support Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Lalu untuk RAM-nya sendiri kita juga masih bisa ganti dan upgrade di tiap slotnya. Serta buat SSD di sini punya speed beneran NVMe Gen 4 dan juga masih diberikan nih satu slot M.220 buat nambah ekstra storage kalau kalian mau. Oke, saatnya kita bahas performa laptop ini. Di sini laptopnya punya 4 mode power limit, yaitu Quiet, Balance, Performance, dan Turbo. Bisa dilihat settingan TDP tiap mode power di sini. Terlihat nih sesuai namanya si Turbo ini tuh bikin core i9-nya bisa burst sebentar ke 160 watt dan bakal sustain di atas 100 watt. Tapi ya pastinya ya dibayar juga dengan suara fan yang super bising. Kalau mau kalem ya kita pakai mode aja Quiet yang memang dilimit sih TDP-nya ya demi kan bikin fan-nya quiet. Untuk gambaran output performanya bisa dilihat sebagai berikut dari Cinebench R23 Loop 10 kali. Nah, soal suhu menurut gue cooling system dari Helios Neo 16 ini sih bekerja dengan sangat baik. Mengingat chip yang digunakan ini adalah Core i9 desktop class, tentu TJ Max 100 derajat itu udah jadi new normal. Tapi di sini suhu CPU-nya tuh bisa dijaga di bawah 100 derajat pada tiap mode power. So, gue rasa sih ini masih menyisakan banyak ruang supaya CPU-nya tuh nggak mudah throttling. Kemudian pada pengujian real world yang mengandalkan CPU, ini sih sumpah, Core i9 14900HX tuh emang bukan CPU laptop yang kaleng-kaleng. Kencengnya emang bukan gimmick doang nih. Performanya tuh jauh meningkat pesat dibandingkan Core i9 12950HX. Dan untuk data Core i9 13900HX-nya, sorry nih, karena gua nggak masukin ya memang gue pribadi belum pernah tes CPU-nya sendiri. Oke nih, gimana jika di-compare dengan CPU desktop sungguhan? Katanya kan chip yang sama nih kayak LGA 1700 desktop.
Well, in reality sih 14900HX ini bahkan belum bisa ngejar si Core i7 14700K. Performanya tuh cuman setara Core i5 13600KF aja. Tapi lihat nih TDP-nya, itu dua CPU desktopnya udah tembus 200, bahkan di 14700K aja tuh nyaris tembus 300 watt. Itu suhunya anteng terus tuh di 95 sampai 100 derajat, semahal apapun liquid cooler yang kalian pakai. Jadi tentu engineering yang dilakukan Intel dan Predator bisa menghasilkan performa CPU setara desktop tapi hanya memakan daya 2-3 kali lipat lebih rendah sih patut diacungi jempol nih. Lalu gimana nih buat si RTX 4060-nya? Di laptop ini RTX 4060-nya bisa beroperasi dengan full power TDP. Jadi santuy nih, di sini bukan pakai 4060 Sunat Edition. Nah, bahkan pada mode turbo si 4060-nya ini bakal dikasih OC otomatis sama laptopnya. Tapi ya sebenarnya nggak ngefek banget sih OC-nya ini, but a nice thing to have sih. Oke, mungkin ini konfigurasi GPU-nya bisa menjadi perdebatan. Kok CPU sekencang ini dipakai GPU sekelas RTX 4060 doang? Kenapa nggak 4080 atau 4090 gitu sekalian? Ya karena di sini menyangkut soal harga. Karena nih laptop harganya cukup menarik yang nanti di akhir video akan gua reveal. Dan kedua ya sebetulnya si RTX 4060 itu GPU yang fine-fine aja sih sebenarnya. Buat gaming ya lu masih bisa dapat FPS yang cukup nyaman di settingan high ke atas, bahkan natif 2K itu di beberapa game masih bisa ngejar di atas 60 FPS. Belum lagi kita bicara support DLSS 3 frame generation yang bisa bikin FPS makin mulus lagi. Kalian juga sebenarnya tuh nggak butuh-butuh banget lah RTX 4090 laptop kalau bicara productivity. Misalnya aja di sini video editing, kalau kalian editor ya gedean dong RAM dan CPU-nya. Lihat nih, di compare dengan laptop yang pakai RTX 3070 Ti laptop, tapi nyatanya ya DaVinci Resolve-nya masih jauh lebih kenceng di render di laptop Helios Neo 16 ini, ya karena memang andil CPU tuh jauh lebih pengaruh untuk video editing. Kecuali kalau kita bicara untuk 3D render dan untuk AI Stable Diffusion. Boleh deh tuh, koar-koar RTX 4060 kurang nendang. Tapi secara general konfigurasi hardware Helios Neo 16 ini gua rasa udah sangat oke kok. Anyway, di sini juga ada sih versi RTX 4070-nya kalau kalian emang butuh horsepower GPU yang lebih oke. Dan akhirnya kita masuk ke segmen terakhir yaitu adalah kemampuan baterai dan chargingnya. Nah, soal daya tahan sih dengan baterai laptop yang 90 Wh ini, laptopnya sendiri tuh bisa bertahan hampir 5 jam untuk streaming video 720p. Dan nggak sampai 4 jam nih untuk streaming video 1080p. Ya, gua rasa sih ini hasil yang cukup oke lah, mengingat ini kan laptop gaming yang memang secara hakikat tuh bukan untuk ngirit daya. Dan kemudian untuk waktu charging, nah dengan power adapter segede gaban seperti ini yang punya output sampai 330 watt nih, nah si laptop ini tuh bisa makan waktu 1 jam 43 menit untuk sampai full charge. Ini tuh terhitung cukup cepet banget loh. Bahkan di sini masih diberikan lagi opsi fast charging kalau kalian mau lebih cepat lagi. Nah, semua hal yang gue sebutkan di atas tuh bisa kalian dapatkan dengan harga nggak sampai 30 juta. Ini adalah harga yang sangat kompetitif, bahkan Predator Helios Neo 16 ini adalah yang termurah di kelasnya. Karena para pesaingnya tuh dibanderol di atas 30 juta untuk spek yang sama persis. Ini sih worth it banget ya, kalau kalian tuh bisa kompromi dengan kualitas speaker yang agak so-so sih. Dan sedikit saran aja di sini buat kalian kalau pengen beli laptop ini, langsung aja upgrade RAM-nya ke 32GB atau aja ambil tuh versi yang 32GB-nya. Karena kayaknya sih kalau dengan CPU sekencang 14900HX ini agak kasihan juga cuma dikasih RAM 16GB. Walau ya memang gak ada masalah sih kalau dipakai untuk gaming, tapi buat produktivitas tuh ya sangat-sangatlah kurang ya gue rasa. Terutama kalau kalian tuh pingin minang laptop ini buat ngedit, karena in reality tuh ya nggak mungkin kan kalian buka software editing aja, karena kalau ngedit aja nih gue sendiri tuh pasti multitasking sana-sini. Buka browser lah, buka Spotify lah, bahkan sampai buka OBS buat screen recording. Intinya sih lebih banyak RAM akan jauh lebih baik. Dan gue rasa laptop ini udah sangat pantas untuk jadi desktop replacement. Kalau kalian tuh emang takut zonk pas rakit PC karena bingung nih dengan pemilihan komponen yang oke tuh kayak gimana. Ya nggak usah ambil pusing, Helios Neo 16 ini udah kasih spek yang oke buat sekedar penggunaan kasual sampai mau dijadikan tuh professional use. PC buat ngedit channel Suka IT aja tuh masih kalah kenceng loh sama laptop ini. So mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya.
Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri. See you on next video.